Komando Armada 2 sebagai kekuatan tempur laut pada hakikatnya lahir dan tumbuh bersama dengan lahirnya TNI. Armada RI tidak pernah absen dalam rangka menegakkan dan mempertahankan keutuhan serta kedaulatan wilayah NKRI. Armada RI telah tumbuh dan berkembang sejak pengakuan kedaulatan NKRI, serta lahirnya Badan Keamanan Laut atau yang disebut BKR Laut pada tanggal 10 September 1945. Armada RI secara bertahap mulai berkembang kekuatannya dengan menerima penyerahan kapal-kapal perang dan pangkalan dari Belanda, serta pengadaan alutsista dari negara-negara lain. Armada telah berperan aktif dalam menumpas pemberontakan di tanah air, seperti pemberontakan Andi Aziz, RMS di TII, dan PRRI Permesta. Komando Armada RI secara resmi dibentuk pada tanggal 5 Desember 1959, yang bertujuan membangun TNI Angkatan Laut serta modernisasi kekuatan Angkatan Laut yang sudah dicapai pada saat itu. Setelah mencapai kekuatan sebagai sistem senjata armada terpadu yang terdiri dari kapal atas air, kapal selam, pesawat udara, pasukan pendarat, serta didukung oleh pangkalan pada masa itu, Armada RI memiliki peran yang sangat signifikan dalam operasi Trikora dalam rangka pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda dan operasi Dwi Kora. Dalam perkembangan organisasi, Komando Armada RI selanjutnya pada tanggal 5 Desember 1966 dikembangkan menjadi dua armada strategi dengan nama Komando Armada Samudra dan Komando Armada Nusantara. Perubahan di tingkat organisasi kembali dilaksanakan sejalan dengan instruksi Kasal nomor 5401 14 tahun 1970. Yang menetapkan bahwa kedudukan kedua komando armada tersebut divalidasi menjadi satu Komando Armada RI, yang pelaksana tugas-tugas pertahanan keamanan dilaksanakan oleh Eskader Barat dan Eskader Timur. Kedua eskader tersebut merupakan embrio dari satu kekuatan kewilayahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Kasal tanggal 20 Maret 1979, kedua eskader tersebut dilebur menjadi Eskader Nusantara berdasarkan surat keputusan Panglima ABRI nomor 171/2 Romawi tahun 1985 tanggal 30 Maret 1985. Armada RI dibagi dua wilayah kerja, yaitu Armada RI kawasan Barat dan Armada RI kawasan Timur. Dalam jajaran armada kawasan tersebut dibentuklah gugus tempur laut atau Guspurlah, serta gugus keamanan laut atau Guskamlah sebagai komando operasional dalam melaksanakan tugas. Dalam rangka mendukung tugas, Armada RI kawasan Timur memiliki 9 pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Berbagai tugas diemban Armada RI kawasan Timur, diantaranya pengusiran kapal Lusitania Espresso di Laut Timor, Satgas Pembebasan MV Sinar Kudus dari perompak Somalia oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan KRI Yos Sudarso 353. Sebagai implementasi dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia yang direvisi dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010, dibentuklah Komando Armada RI 3 yang berada di pangkalan utama TNI Angkatan Laut 14 di Sorong. Sementara itu, Komando Armada RI kawasan Timur mengalami pergantian nama menjadi Komando Armada 2 atau Koarmada 2, dan secara struktural, pembagian wilayah kerja Koarmada 2 menjadi 5 pangkalan pendukung, diantaranya Lantamal 5, Lantamal 6, Lantamal 7, Lantamal 8, dan Lantamal 13. Dalam rangka memperkuat fungsi dan peran Koarmada 2 dalam pembinaan potensi maritim, maka dibentuklah staf potensi maritim
yang berfungsi sebagai pembinaan kekuatan dan pemberdayaan potensi maritim di wilayah kerja Koarmada II. Perkembangan kekuatan dan modernisasi alutsista Koarmada II semakin meningkat dan memiliki daya tangkal yang tinggi. Koarmada II semakin kuat armadanya dengan hadirnya kapal perang Sigma Class, PKR 105, kapal selam Cambogo, serta kapal perang cepat rudal. Untuk meningkatkan fungsi sebagai kotama operasi, Koarmada II ditambah kemampuan kekuatan satuannya dengan penambahan satuan udara armada dan satuan marinir armada. Koarmada II melaksanakan pembinaan kemampuan dan kekuatan komponen sistem senjata armada terpadu atau SSAT, serta membina kemampuan peperangan laut, membina kesiapan operasional untuk melaksanakan OMP dan OMSP dalam rangka pengendalian laut, serta proyeksi kekuatan ke darat lewat laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut sesuai kebijakan Panglima TNI, serta membina potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut yang bertanggung jawab terhadap KASAL. Koarmada II telah mencapai keberhasilan beberapa tahun ini, diantaranya Satgas Rim of the Pacific atau RIMPAC, SAR pesawat Air Asia, Satgas Surya Baskara Jaya, serta menyelenggarakan event multilateral naval exercise Komodo serta turut aktif Satgas Perdamaian Dunia yang tergabung dalam Maritime Task Force PBB di Lebanon. Koarmada II siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia demi kejayaan bangsa dan negara. Gorafira Madia Jala, Jala Sweva Jaya Mahe.